Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi belajar dengan Bunda Endang. Ini pelajaran matematika. Semoga kalian tetap semangat ya. Masih pada halaman 60 latihan ulangan mid semester 1. Untuk tugas kalian hari ini yakni poin B soal nomor 1, 4, 5, 7, 8, dan poin C halaman 62 soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, adapun jenis pengerjaan soal akan Bunda jelaskan by step ya. Mohon dipahami dan dikerjakan dengan teliti. Untuk soal nomor 1, poin B, di sini negatif 24 ditambah 25 dikali negatif 3. Ingat, yang dikerjakan pertama adalah perkalian. Baru kemudian hasil dari perkalian langkah pertama ditambahkan dengan negatif 24. Untuk soal nomor 4, di sini ada soal yang bertanda pembagian dalam kurung jumlah dan kali. Ingat, urutan pertama yang dikerjakan adalah tanda dalam kurung. Baru kemudian tanda kali dan bagi dikerjakan urut dari kiri. Jadi pertama tanda dalam kurung, baru kemudian langkah kedua adalah 21 dibagi hasil dari dalam kurung tadi. Baru kemudian langkah ketiga adalah 4 dikali negatif 2. Dan langkah terakhir adalah hasil daripada langkah kedua ditambahkan dengan hasil langkah ketiga. Untuk soal nomor 5, di sini ada tanda kali, tanda jumlah, tanda kali, dan tanda jumlah. Dalam operasi hitung bilangan campuran, tanda kali didahulukan urut dari kiri. Ini juga tanda kali lagi, berarti langkah kedua. Baru kemudian langkah ketiga adalah hasil daripada langkah 1 ditambah hasil dari langkah 2. Kemudian langkah keempat adalah hasil langkah 3 ditambah dengan 2. Ini langkah keempat. Bisa dipahami ya. Untuk soal nomor 7 sekarang. Soal nomor 7 di sini ada tanda bagi, tanda kali, tanda negatif, tanda jumlah, tanda kali. Pertama yang dikerjakan adalah pembagian. Kemudian hasil dari langkah 1 dikalikan dengan 15. Ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah 5 dikalikan negatif 5. Baru kemudian langkah berikutnya adalah hasil dari langkah 2 dikurangi 5. Ini langkah 4. Kemudian langkah berikutnya adalah hasil dari langkah 4 ditambah dengan hasil langkah ketiga. Jadi diikuti bagan yang ada. Kemudian untuk soal nomor 8, di sini ada tanda bagi, jumlah, dan bagi. Seperti biasa, tanda pembagian langkah pertama. Kemudian yang kedua adalah negatif 9 dibagi 3. Dan langkah terakhir adalah hasil dari langkah pertama ditambah, ini ada tanda tambah, dengan hasil dari langkah kedua. Untuk nomor 8, silahkan dicoba. Sekarang masuk poin C. Untuk poin C, soal nomor 1, 24 dikurangi 16 dibagi 4 ditambah negatif 3 dikali 5. Caranya sama. Bunda tegaskan kembali, dalam operasi hitung bilangan campuran, urutan mengerjakannya adalah pertama, tanda yang ada di dalam kurung didahulukan. Yang kedua, tanda perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri. Yang ketiga, tanda penjumlahan dan pengurangan.
Jika ada tanda perkalian dan pembagian, serta penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda perkalian dan pembagian, karena perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk adanya tanda jika bertemu, perlu diingat juga tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, hasilnya positif. Tanda negatif bertemu dengan positif, hasilnya negatif. Begitu juga dengan tanda positif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif. Nah, untuk poin C, soal nomor 1, yang harus dikerjakan pertama adalah tanda 16 dibagi 4. Kemudian urutan pengerjaan kedua adalah negatif 3 dikali 5. Urutan pengerjaan ketiga adalah 24 dikurangi hasil dari langkah pertama. Kemudian langkah keempat adalah hasil daripada langkah ketiga ditambah dengan hasil langkah kedua. Untuk soal nomor 2, diketahui, Bunda sering menjelaskan, Bunda menggunakan simbol pada saat soal cerita. D1 itu singkatan dari diketahui, D2 itu ditanya, dan D3 itu dijawab. Ya, jadi perlu diingat. D1 diketahui, Bulina meminjam uang 400 juta rupiah. Kemudian meminjam lagi 250.000. Sebulan kemudian mampu membayar hutangnya 500.000. Berapakah sisa hutang Bulina? Nah, perlu diketahui, kalau pertama hutang 400 juta, kemudian meminjam lagi 250.000. Nah, di sini ada kata meminjam lagi, berarti dijumlah atau dikurang. Nah, itu perlu kalian pahami. Kemudian bisa mengembalikan hutangnya atau membayar 500.000. Nah, ini hubungan apa yang terjadi di sini? Tanda kali, bagi, kurang, atau jumlah. Baru ketemu sisa hutang Bulina. Untuk soal nomor 3, diketahui modal awal Pak Made 650 juta. Pada hari pertama untung 350 juta. Pada hari kedua rugi 150 juta. Berapakah keuntungan? Ini yang ditanya. Berapakah keuntungan yang harus diusahakan Pak Made pada hari ketiga jika keuntungan pada hari ketiga harus sama dengan modal awal? Jadi yang diminta Pak Made ini, untungnya pada hari ketiga ini harus sama dengan modal awal, yakni 650 juta. Nah, kalau yang diminta Pak Made ini 650 juta, pada hari pertama ini sudah ada 350 juta, kemudian pada hari kedua ini rugi, berarti berkurang 150 juta. Jadi berapa yang diusahakan Pak Made? Untungnya untuk hari ketiga. Jadi ada hubungan apa antara angka 650 juta, 350 juta, dan 150 juta. Silahkan dipahami, dipecahkan untuk masalah yang ada. Berikutnya, untuk soal nomor 4. Iwan mengikuti lomba, jika jawaban benar nilainya 8, salah nilainya 2, dan tidak menjawab nilainya negatif 1. Dari 75 soal, hanya menjawab 65 soal, dengan 8 diantaranya salah. Tentukan nilai Iwan. Nah, di sini Bunda bantu. 75 soal semuanya. 65 soal dijawab. 8-nya salah. Jadi ditulis dulu. 8 salah. Berarti yang benar berapa? Yang benar adalah 65 dikurangi 8. Kemudian yang tidak dijawab berapa? Yang tidak dijawab adalah 75 dikurangi 65.
baru hasil dari masing-masing yang ada dicari skornya. Jika salah memiliki nilai negatif 2 berarti 8 dikali negatif 2. Jika benar nanti 65 dikurangi 8 berapa hasilnya? Baru skor benar berapa berarti dikalikan 8. Jika tidak dijawab hasilnya berapa, baru skor tidak dijawab negatif 1 dikalikan negatif 1. Baru dijumlah hasil akhirnya untuk mengetahui nilai iwan. Kemudian soal nomor 5. Diketahui 500 kg beras untuk kepentingan sosial. Kemudian dibagikan 4 kg beras kepada korban banjir selama 8 hari. Jumlah korban per hari 15 keluarga. Yang ditanya, berapa kilogram beras yang tersisa? Jadi sisanya. Jadi intinya jika ada 500 kilo, ini dikurangi, dibagikan 4 kilo selama 8 hari. Per hari ada 15 keluarga. Jadi 4 dikali 8 dikali 15. Jadi 500 dikurangi 4 dikali 8 kali 15. Berapa sisanya? Hasilnya adalah bilangan yang ada. Ini Bunda bantu ya untuk menyelesaikan soal nomor 4 dan 5. Baik, demikian penjelasan dari Bunda. Silahkan dipahami dan dikerjakan dengan teliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.